gelap, terang. Seperti dua sisi mata uang yang selalu beriringan. Lama pernah ku terbungkus oleh yang kelam. Berkawan dengan segala yang hitam. Ini tentangku, yang berikhtiar untuk tersadar. Jiwa-jiwa yang papa, hantarkanku ke jalan yang benar. Sebuah perubahan menuju cahaya. Aku sering mendengar sebuah ungkapan. Hari baik dimulai dengan pagi yang baik. Ini pagiku selalu. Menghantar mereka-mereka yang hendak menuntut ilmu. Aku gemar menatapi mereka satu persatu. Menyerap aura penuh asa yang buatku semangat jalani sisa hari. Namaku Budiman, 43 tahun. 3 tahun sudah, aku jadi bapak bagi ke-31 anak ini. Supri. Aku dan mereka tak berbagi darah yang sama. Namun, sepenuhnya kuanggap mereka sebagai darah dagingku sendiri. Ya, Ari. Di Kampung Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, kami tinggal. Ya, itu serangan ya. Kubangun sebuah asrama bagi mereka. Anak-anak yatim dan duafa. Putra tinggal di lantai dasar, sedangkan putri di lantai atas. Dengan beragam tingkatan usia, semua kudorong masuk ke sekolah formal. Dan beginilah, pagi jadi begitu riuh oleh anak-anak yang bersiap. Semua kuharuskan berangkat bersama-sama untuk diantar ke sekolah dasar serta sekolah menengah masing-masing. Hal yang sama berlaku ketika pulang sekolah. Aku hanya ingin memastikan mereka bersekolah dengan baik. Bagiku, mereka adalah titipan dari Allah untuk kujaga dan kasihi sepenuhnya. Asrama ini sebenarnya bagian dari pesantren yang kurintis. Pesantren Madinah Darul Barokah, berdiri di atas tanah 600 meter persegi. Di luar jam sekolah, anak-anak asuhku menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama. Anak-anak sekitar kampung juga turut datang di sore hari untuk mengaji. Total 100 santri tuntut ilmu di sini. Agamaku mengajarkan untuk memuliakan orang yang papa. Pantang bagiku ambil sepeser pun uang dari mereka. Aku seorang polisi. Istriku berdagang serabutan.
Biaya pembangunan asrama serta saung belajar kuambil dari tabungan bersama istri. Sedangkan operasional sehari-hari diambil dari penghasilan kami berdua. Mungkin banyak yang meragukan bagaimana mungkin panti serta pesantren bisa berjalan secara gratis. Dan saya juga awalnya bertanya sama Allah, ya Allah, apakah saya mampu mendirikan pondok pesantren gratis? Karena saya ini tidak punya, bukan orang bisnis, saya orang lain. Saya mungkin akan meninggalkan uang-uang dari hasil yang tidak jelas, dari hasil-hasil kemaksiatan, jatah-jatah yang tidak jelas. Apakah saya mampu dengan meninggalkan uang-uang dari hasil maksiat itu? Ternyata setelah berjalan itu, ya alhamdulillah sampai saat ini Allah mencukupi semua kebutuhan para santri. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak asuhku, sebulan dibutuhkan biaya hingga 12 juta rupiah. Penghasilanku jauh dari angka itu tentunya. Namun, nyatanya selalu ada tangan-tangan terulur yang siap membantu. Dari sekadar saung dan asrama, saat ini telah berdiri 2 saung tambahan serta masjid hasil donasi serta swadaya masyarakat. Geliat berderma ini sungguh menggugahku. Apalagi bila mengingat di awal pendirian, aku sempat dicurigai tebarkan aliran sesat. Tapi ku percaya dengan kekuatan tekad. Tapi kita hanya meminta sama Allah, jadikan tempat ini tempat ibadah. Jadikan tempat ini tempat kumpul masyarakat. Jadikan tempat ini ngaji anak-anak. Terus setiap malam Jumat yang diminta itu. Ternyata Maha Besar Allah, akhirnya lah dikabulkan. Santriwati. Santai tidur. Kunang. Ye, jam 9:30 itu. Hah? Tidur. Walau datang dari berbagai tempat berbeda, anak-anakku miliki latar kisah hampir serupa. Entah ditinggal orang tua atau datang dari kaum tak berpunya. Informasi mulut ke mulut jadi sumber kedatangan mereka. Kufungsikan diriku sebagai seorang pengayom, hingga mereka pun memanggilku Abah. Kebersamaan di asrama kuharap jadi salah satu cara agar mereka dapat melipur lara. Aku jadi pengganti orang tua, dan teman-teman jadi pengganti saudara. Untuk mereka, kugantungkan sebaik-baiknya harapan. Saya tidak ada berpikiran bahwa nanti anaknya udah jadi apa. Saya ingin dibalas minta imbalan, tidak. Yang jelas, saya melihat anak ini berhasil, apalagi ada yang mau jadi ustadz, atau jadi polisi, jadi apa juga. Yang jelas, akidahnya itu, agamanya itu harus kuat. Harapannya mah itu aja. Saya berpikir untuk mendirikan pesantren itu, untuk jaga pribadi saya, bagaimana saya supaya tidak kembali ke masa lalu saya. Hampir 21 tahun aku jadi anggota Bayangkara.
Polsek Bungursari, Purwakarta, aku bertugas. Dengan pangkat Aibtu, aku tergabung dalam unit pembinaan masyarakat. Kadang aku juga bergabung dengan unit-unit lain untuk lakukan patroli. Tugasku cukup menyenangkan. Aku dapat berbaur dan mengenal masyarakat. Tak jarang kuselipkan pula sedikit pesan. Bila ada kerabat atau tetangga mereka yang merupakan anak yatim, untuk tak ragu membawanya ke pesantren serta asramaku. Pilihan profesi ini mulanya berawal dari keinginan ayahku. Ia tentara, tapi inginkan anak-anaknya jadi polisi. Aku pun coba turuti. Selang waktu berjalan, ternyata aku amat menikmati. Apalagi rekan-rekanku di sini dapat menerima aku dengan terbuka, tanpa memandang bagaimana diriku di masa lampau. Kalau emang dulunya orangnya, ya kalau dulu ya dibilang dunia hitam lah. Selama ini mungkin namanya di lapangan, tapi mungkin dia udah merasa terpanggil ya. Nah, jadi Abah Budiman itu sekarang sudah berubah drastis lah ya. Ya, dunia hitam. Sebuah kepingan kelam dalam hidupku yang enggan kuputar ulang. Kurun 1998 hingga 2011, aku bertugas di bagian reserse kriminal Polda Jawa Barat. Unit ini mengurusi ragam kejahatan berat seperti perampokan bersenjata hingga pembunuhan. Seperti di film aksi, tugasku diwarnai penyelidikan, penyamaran, hingga penyergapan. Aku rasakan candu adrenalin yang selalu memacu semangatku bertugas. Namun di sisi lain, aku malah turut tergelincir ke dunia sang lawan. Segala hal yang membius jadi kawan. Lama aku tersilap dalam kegelapan. Syukurlah Allah masih menyayangiku. Orang sudah pada tahu dengan masa lalu saya penuh kemaksiatan dengan apa. Akhirnya saya udah jenuh dengan dunia itu. Akhirnya saya, alhamdulillah dengan tinggal di Dangder ini, akhirnya saya berpikir untuk mendirikan pesantren itu, satu, untuk jaga pribadi saya, bagaimana saya supaya tidak kembali ke masa lalu saya, seperti itu. Sekelam apapun diriku, nyatanya selalu ada insan-insan yang memiliki segudang sabar serta rasa percaya. Salah satunya istriku. Demi sebuah perubahan, ia relakan tabungannya untuk dirikan pesantren serta asrama ini. Sekarang, ia memimpin urusan operasional para santri. Karena saya juga anak yatim. Ya sama seperti halnya saya dulu lah gitu ya. Makanya saya sebisa mungkin sama abang, ayo kita bikin pesantren semampu kita gitu. Dan tidak memungut bayaran seperak pun dari anak-anak. Kasihan aja lah yang ditinggal ibunya, yang ditinggal bapaknya, kasihan.
ya kumaha ya bingkisannya ayeuna kira. Balik. Pulang. Oh, balik kira ngacung, balik ngacung. Hidup yang nyaman, hati yang tentram. Hanya itu yang ingin ku cari saat ini. Godaan tentu masih kerap menghampiri. Rasa saling sayang antara aku dan anak-anakku jadi penguat untuk tak lagi menengok ke belakang. Abah orangnya tegas. Bukannya Abah galak, tetapi Abah itu buat kebenaran lah. Ya, sayangnya itu dibandingin daripada anak sendiri. Sayang kepada santrinya. Tiada manusia yang sempurna. Tapi kupikir selalu ada jalan bagi manusia yang ingin tersadar. Tuhan tidak pernah tidur. Apa ini awalnya yang dikhawatirkan gitu kan, akan merusak citra kepolisian, preman lah gitu kan. Nah, ya. Gairah belajar anak-anakku tak berbatas. Aku berusaha mewadahinya. Mulai dari subuh, lepas zuhur, serta sehabis maghrib, anak-anakku habiskan waktunya untuk tekuni kitab kuning serta ilmu agama lainnya. Di sela-sela waktu, mereka juga difasilitasi untuk berlatih kesenian, akademis, agama, hingga olah rasa. Kuinginkan semua ilmu terserap oleh mereka. Karena ku tahu, Allah tinggikan derajat manusia yang berilmu. Tentu aku tak bisa jalani sendiri. Hingga kini, pesantren telah miliki 8 pengajar serta 5 pengurus. Tak ada harta yang bisa kuberi. Hanya tunjangan ala kadarnya, hasil dari donatur yang tak menentu. Salah satu pengajar, Hilman. Sehari-hari, ia mengajar ilmu membaca bahasa Arab atau Nahwu Syorof. 2,5 tahun lalu, pria asli Tasikmalaya ini hijrah ke Purwakarta untuk mengabdi di sini. Bahkan, akhirnya ia memboyong anak dan istrinya untuk tinggal bersama di lingkungan pesantren. Nyatanya, dunia ini tak pernah sepi dari manusia berhati tulus. Kita mengabdi mau di mana untuk mengamalkan ilmu, terus dikembangkan gitu, walaupun di daerah mana-mana juga, yang penting ilmu kita bermanfaat. Ya, itikat saya ketika melihat anak-anak di sini pas ngajar semangat lah gitu, kesemangatan anak-anak, akhirnya anak-anak semakin bertambah, ya saya juga semakin semangat gitu, Bu. Walau sempat tercipta curiga, seiring tahun berjalan kurasakan geliat itu telah sirna. Justru saat ini masyarakat giat turun tangan membantu pengembangan pesantren dan asrama. Tanpa diminta, setiap bulan mereka berinisiatif lakukan iuran kolektif. Silaturahmi disertai diskusi pun jamak digelar. Hasilnya, terbit sebuah rencana untuk mulai kembangkan pendidikan formal di lingkup pesantren. Pembangunan madrasah sanawiyah jadi jejak langkah awal. Ya, mudah-mudahan baik. Rasa percaya memang mahal harganya. Aku meraihnya dengan jalan yang begitu berliku. Kalau kehendak Allah, apapun bisa terjadi. Gitu kan. Abah ini awalnya orang yang memang dulunya yang dikhawatirkan gitu kan.
akan merusak citra kepolisian yang dari dulu preman lah gitu kan. Nah, ya, justru sekarang beliau ini panutan bagi generasi muda ya, terus tetangga di sekitar. Transformasi, anugerah kehidupan yang betul-betul kusyukuri. Pergulatannya amat tak mudah. Namun sungguh datangkan begitu banyak berkah. Aku bertekad untuk tak lagi menoleh ke belakang. Masa depan anak-anak ini terlalu berharga untuk kukorbankan. Karena hidup kita ini mungkin hidup di dunia paling juga lah, paling ini 80 tahun lah. Yang saya pikirkan bagaimana lah untuk kehidupan nanti setelah saya tidak ada gitu. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Selama kita masih bernapas, Allah membuka pintu maaf kalau kita memang mau bertobat. Terlalu banyak orang yang berpikir untuk mengubah dunia. Namun, apakah pernah kita berpikir untuk mengubah diri sendiri?